dekat, sedang, jauh, dan tidak berhubung. Di sini P ini artinya paket, yaitu sebagai dari tag ini mengirim paket data pada ini saya sebutnya receiver. Baik yang RSSI yaitu adalah kekuatan sinyal. Nah, semakin kecil, semakin mendekati 0, maka artinya sinyal semakin kuat. Nah, L ini last in atau terakhir terhubung. Nah, ini sudah seperti ini. Saya matikan. Sinyal. Jadi untuk saya kasih jeda lebih lama sedikit RSSI-nya untuk sinyalnya itu. Jadi kan misalnya jauh dia ada jadinya tidak sama. Jadi dari si receiver ini memastikan apakah sinyal itu sudah pasti di situ dekat, sedang, jauh, atau sedang tidak terhubung. Untuk buzzernya, jika semakin dekat dari tag ini, maka buzzer bunyinya akan semakin cepat. Ketika tidak terhubung atau tidak ada sinyal yang ada, maka buzzer tidak berbunyi. Karena digunakan untuk pencarian barang. Oke, coba ini gimana lagi? Satu orang coba dibawa kemana itu keluarnya. Ini kan ada player sedang ujiannya terus jauh untuk memastikan sinyal. Nah, ini tidak terhubung. Sampai mana sih tuh? Ya, kurang lebih sekitar 5 meter. 5 meter. 6 sampai 7 meter. 5 sampai 7 meter. Oke. Siap. Boleh tahu komponen apa yang dipakai? Oke, untuk outputnya saya menggunakan LCD dan buzzer. Untuk ESP-nya, pertama untuk tag ini saya menggunakan ESP 32 Wirun, ESP Now, dan untuk yang receiver ini saya menggunakan ESP 32U DevKit versi 4. Sebenarnya ini ada komponen antena fisik, tapi saya tidak diberi sama penjualnya. Oh iya, harusnya bisa nangkap lebih ini. Lebih jauh. Bukan lebih jauh atau lebih jauh atau ini, dia membuat sinyal menjadi lebih stabil. Tapi secara range juga. Secara range mungkin bisa bertambah tapi tidak terlalu jauh. Mungkin sekitar ya mungkin 2 meter lah. Under 10. Under 10. Oke. Ini mau buka code ini enggak bawa. Oke, tak kosongin aja. Ini kan secara kegunaannya ini digunakan untuk barang-barang yang gede, bisa barang-barang yang kecil. Nah, saya ada inovasi baru menggunakan ESP Super Mini. Super Mini itu segede apa? Iya, enggak Super Mini sih. Ya mini. Nah, lebih kecil daripada ESP 32 Now. Terus jadi cover atau ada ini lebih kecil, lebih fleksibel, lebih praktis, dan menggunakan baterai yang cukup untuk menyalakan ESP Mini tersebut. Kira-kira segede apa nanti? Ya, untuk semua keseluruhan covernya, Iya. atau ESP-nya saja.
modulnya keseluruhan Keseluruhan berarti semuanya ya. Ya harusnya lebih kecil, mungkin ini bisa setengahnya dari ini. segede jam Bisa. bisa. Ya. Tapi dengan menggunakan SPB. Oke, kalau saya komentari habis berapa? Untuk Coba sampai hitung juga sama power dayanya. power banknya juga. Kan butuh power. Ya ini power banknya juga di harga Pak. Iya dong. Oh, ini saya sekitar power banknya, saya mulai dari power banknya dulu. Total aja deh, total aja. Saya kisarannya 200 sih ada Pak. Lebih dong. Iya. Lebih. Ini kalau saya 400 sampai 500. Realnya berapa? Saya kurang memastikan untuk menghitung totalnya. Soalnya kan beberapa komponen saya sudah punya. Oh gitu. Belinya berapa? Maksudnya untuk belinya total keseluruhannya. Kira-kira aja deh. 300 itu nyampe. Iya nyampe. Betul. 400 ya nyampe kalau ditambah daya, ya kan? Betul Pak. Kemana? Untuk saya sebagai smart finder tadi. iya kemana? Karena sekarang udah ada teknologi. Cuman pernah lewat tol Belum pernah. Pernah. ada dua mekanisme buka gate. Iya. Satu pakai tap, kedua pakai istilahnya flow. Flow. Dia hanya lewat gini nunggu bentar, udah buka jalan. Kira-kira pakai apa? Sensor. Ya pasti dong. Iya. Pakai apa? Maksudnya untuk mekanisme. Aliran datanya pakai apa? Kalau ini kan wifi. Iya. Kalau itu. Wifi apa Bluetooth? Iya wifi. Kalau itu mungkin menggunakan. Kurang tahu sih Pak. Pakai Soalnya frekuensi. frekuensi. Namanya di tahulah teman-teman. Iya. Biasanya kan di tab tuh. Nah itu bisa ada komponen RFID yang long range. Long range. Ada sinyal UHF, ada sinyal VHF, ya kan? Iya. Nah, ada yang tinggi, ada yang rendah kira-kira. Namun ada satu alat itu yang bisa menangkap sinyal yang lebih jauh. Kayak ini misal 10 meter, hampir 10 meter ada. Ini ya mas, RFID, receiver-nya itu mungkin yang agak lebih mahal. Tapi ini yang cuma 10.000, 20.000 tanpa baterai. Untuk tagnya tersebut. Iya, KTP Betul. ada baterainya enggak, Ada chip di dalamnya. zip toh, Betul. nggak ada energi yang dikeluarkan, Nggak ada. voltase nggak ada. Dia posisi offline. Iya, seperti itu. Malah bentuknya stiker. Oh. Ya, itu bisa dibaca long range jarak beberapa meter bisa dibaca. Padahal posisinya offline Pak. KTP kan ya offline, tapi ketika di tag receiver mengapa di tag? Karena frekuensinya kecil, jarak yang dibutuhkan itu harus pakai. Oh iya itu. Mengapa komponen-komponen itu harus berdekatan dengan perangkat? Karena butuh frekuensi untuk menyambungkan, ya kan? Juga ini wifi, frekuensinya tidak wifi. Menggunakan MAC address swap. Oke, karena wifi itu menggunakan butuh daya yang gede. Wifi itu butuh daya yang gede. Oh gitu. Berbeda dengan frekuensi. Kalau frekuensi itu hanya apalagi yang modul-modul chip kayak KTP itu hanya itu pasti pakai ini bisa menggunakan. Iya. Ininya sama nanti ini apa? Tag. Tagnya ya itu yang tag gede, tidak butuh baterai. Cukup sih. Sangat praktis. Sangat praktis. Untuk mencari sesuatu
pakai itu ya luar biasa enak ya. Oke ya, bisa bayangin ya, Bisa. boleh dicari ke long range RFID gitu, atau tagnya juga boleh, ada tag bentuknya stiker, ada plat bentuknya plat, biasanya emblem, so gede plastis. Kalau stiker kecil banget, segini lah. Surat yang mana ya? Aku HP. Loh. Bentuk mobilnya dari ini 100. Ini tinggal kita kontrolnya. Bentuk tagnya. Stiker bos. 1000 ya kan? Iya. Saksi hidup jadi kan. Yang emblem itu Lebih cocok emblem sih. kalau emblem itu kan untuk apa istilahnya outdoor kan. Iya, Kalau outdoor. stiker kan yang indoor yang kayak berkas Bahkan ditempel di laptop atau itu kadang lebih gampang kalau menggunakan stiker RFID long range daripada digital tag. bisa berbayar. Bisa. Kurang ini sih, kurang risik pak. Jadinya nggak tahu kalau frekuensi juga bisa. Bukan, ini udah bagus. Tidak lagi-lagi teman-teman itu butuh situasi analisisnya. Maksudnya analisis itu apa? Tentukan alat ini digunakan untuk apa, batasi alat ini digunakan untuk apa, dan juga spesifikkan klien yang sampai tuju. Oke, mungkin untuk stiker RFID bisa diperuntukkan untuk segmen-segmen tertentu, tapi alat kamu nanti ditujukan ke segmen yang mana? Itu yang penting. Karena kan tagnya juga yang size-nya Iya, besar. iya, segmen apa nih? Gitu. Misal jenengan mau produksi massal, mau disasar segmen yang mana? Iya kan? Iya betul pak. Tuh, kayak tadi apa ya? Gas. Gas atau oksigen ya? Gas. Ya gas lah, segmennya itu kan khusus orang-orang yang migas, dihargai mahal, oke, gitu. Meskipun biaya produksi murah, tapi dihargai jutaan, puluhan juta, oke. Karena segmennya migas. Nah, kalau misalnya smart binder ini kan menggunakan frekuensi tersebut, jadinya kan orang umum lebih mudah memakainya pak. Karena ukurannya juga banyak Mundur terus ya. mirip daripada yang seperti ini. Tahu kelemahan dari RFID? Belum tahu. Kelemahannya juga Jarang. 10 meter udah cukup. 15 meter nyoba aku di jalan berbungut-bungut Tidak sekali. enggak stabil. Ada halunya lah kalau ya kan. Ada satu teknologi lagi, ini kan pakai wifi biasa, ada namanya LoRa wifi, long range wifi, dia mampu menangkap, dia sinyal dia bekerja pada frekuensi yang paling rendah, sehingga dia mampu menjangkau jarak wifi lebih jauh daripada alat-alat konvensional sekarang. Misal ini hanya beberapa meter sih, Coplok ya nih. kan? Betul. Kita tidak gitu udah kedetek. Tapi dengan LoRa bisa menempuh jarak 1 km sampai 5 km. Walaupun nggak stabil. Stabil dong. Stabil dong. Stabil. Dan itu cocok digunakan untuk alat-alat pendeteksi kayak gini. Apalagi kita butuh yang misal tas sampai ini ditaruh di tas ke bawah jauh. Ini kan mentok ke sini, lewat ke situ hilang dia. Iya. Lari kencang di keramaian udah kehilangan jejak. Tapi dengan LoRa di konsep situ
bisa kan kejar, kalau kejar-kejaran nangkep pencurinya, kejar-kejaran masih nangkep, oh jarak ini masih dikit lagi ya kan. Dia lari, kita ngejar, masih kedeteksi, masih bisa kita bunyikan buzzernya. Oke? Itu loh. Dan seterusnya banyak kan kalau perangkat-perangkat tidak ada grafik yang ditunjukkan. Aku udah mau. Ini pengembangannya bisa sangat luas. Ada tadi kan rekam suara. Bisa mencari dokumen. Kalau sampai bisa memastikan Ada pilihan dia lalu atau lebih kecil atau mengatakan orang nyari buku yang tinggal ngetik komputer kamu ya, buku ini nanti bunyi dia titik oh iya betul jelas. agak ke merah ke sini loh aja ini dulu. Buka prodi. Udah cocok kayak mahasiswa ya? Tadi ikut aja di Smart Class. Boten. Udah ikut. Ada undangan lain. Ya wes. Jangan menuntut saya tuh, jangan menuntut saya. Ampun. Aku tak sama Ibu Putri. Siap. Terima kasih Pak.